Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya ngebut karena kehadiran saya di sini dalam rangka rasa cinta atas perjuangan saudara kami sesama pejuang, sesama pendakwah, sesama calon-calon yang menginginkan tercetaknya generasi Islam di masa yang akan datang. Jadi saya di sini bukan penceramah ya. Kebetulan di pinggir jalan ketemu Pak Ustadz Nanang. Jadi saya datang rapi begini, memang dari rumah udah rapi. Di mobil ada serba, jadi bukan memang sengaja mau ceramah, bukan. Apa yang ada di mobil diangkut, jadi akhirnya kayak penceramah beneran datangnya kemari. Ya, penceramahnya katanya belum datang. Jadi paksa dah dibadalin. Kabupaten Bekasi belum pernah menemukan ada masjid yang berani membangun di sampingnya itu bangunan lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat umum yang semegah ini. Bahkan saya menemukan banyak konflik di beberapa tempat itu yang begitu naif, tidak memberikan ruang pendidikan di area masjidnya. Nah, ketika saya sampai di sini, saya tanyakan, ini proyeksi bangunan ini mau dibikin buat apa semegah ini? Apakah bangunan ini dengan masjid ini satu nyawa? Alhamdulillah satu nafas katanya. Perjuangannya sama. Berarti semangat dari perjuangan masjid membangun ini punya cita-citanya luar biasa. Punya harapan yang luar biasa. Tinggal bagaimana mewujudkan harapan-harapan itu. Bu, ini pesan buat ibu-ibu dan bapak-bapaknya, bahwa 20 tahun yang akan datang, mungkin nggak hitungan 20 tahun lagi, karena ini cerita 10 tahun yang lalu, berarti tinggal 10 tahun yang akan datang, kita menghadapi satu era yang mungkin akan jauh berbeda dari apa yang kita alami di masa-masa kita. Persaingan anak-anak kita sudah tidak lagi bersaing dengan orang-orang sebangsanya, tapi sudah bersaing dengan orang-orang yang dari luar negeri. Mau dilarang nggak bisa, karena itu sudah aturan undang-undang yang disebut dengan era perdagangan bebas. Proses rekrutmen, proses pembangunan, proses untuk menjawab tuntunan yang ada di negara kita sudah tidak lagi bisa mengandalkan SDM internal, tetapi sudah menggunakan tangan-tangan dari luar. Itu nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi di masa depan yang lebih baik, mencetak generasi-generasi yang unggul, menjadikan calon-calon pemimpin di masa depan yang lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan hari ini. Kita teriak-teriak untuk menolak kedatangan mereka, sudah tidak akan ada lagi harapan. Kenapa? Karena aturannya sudah ditandatangani. Yang menandatangani bukan Presiden Jokowi, tapi itu sejak zaman presiden-presiden sebelumnya, pemimpin sebelumnya itu sudah membuat draft aturan itu. Dan saya kira bapak-bapak kita sangat paham. Oleh karena itu, adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibunya, saya hanya ingin menitipkan pesan sebagaimana yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ada yang kenal Luqman? Anak-anakku semua kenal Luqman. Ada nama surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Luqman. Tapi Luqman itu bukan seorang nabi. Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran karena Luqman ini punya kisah, punya cerita yang sangat baik. Bagaimana Luqman berwasiat, bernasihat kepada anaknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya
billah. Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Allah. Ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. La tusyrik billah, ini yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang dikhawatirkan oleh Luqman, anak-anaknya nanti musyrik, anak-anaknya nanti jauh dari Allah, anak-anaknya jauh dari akidah yang ia yakini sebagai akidah yang benar. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Inilah yang disampaikan baginda Nabi waktu baginda Nabi bawa nih anggaplah Nabi itu punya ponakan, punya sepupu, bukan ponakan, punya sepupu, anak pamannya yang bernama Abdullah bin Abbas. Ada yang kenal Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini anak yang paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas, anggaplah lagi muter-muter di Gramapuri naik motor. Diboncenglah itu Ibnu Abbas ini. Rasulullah menasihati dengan bahasa begini, ya gulam, sa'u'arrifuka an kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah yahfazka, ta'arraf ala Allahi firrahai, ya'rifka bisyiddah. Ila akhir hadis masih panjang. Saya ingin jelaskan begini. Ketika Rasulullah berpikir ini sepupu kalau nggak dinasehati, anggaplah kalau kita ini lagi jalan nih sama anak kita, ini kalau nggak dinasehati, nanti dia tumbuh besar ini, akankah kira-kira dia mengikuti jejak keimanan yang dibawakan oleh orang tuanya? Anggaplah Rasulullah berkhawatir kepada si Ibnu Abbas ini nanti kelak, maukah dia akan mengikuti jejak perjuangan dakwah baginda Nabi? Maka Rasulullah mengingatkan, wahai putra pamanku, peliharalah Allah dalam hatimu, suatu saat nanti Allah akan memelihara kamu. Itu yang pertama yang ditanamkan oleh Abdullah, yang ditanamkan oleh baginda Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Yang kedua, pelihara Allah dalam hatimu. Yang kedua masih kalimat yang sama, pelihara Allah dalam hatimu, ya'rifka bisyiddah, nanti kamu besar Allah pun akan menjagamu. Bu, jangan jujur, saya mau tanya, kalau ibu nanti sudah berwasiat pada anak, kira-kira yang ibu tanyakan nanti kepada anak itu apa? Pasti jawabannya adalah, nah besok kamu harus sekolah yang rajin, besok kamu harus kerja yang bagus, besok kamu harus menabung, besok kamu harus punya harta, punya ini, punya ini. Pasti itu yang dipikirkan oleh kita. Perasaan kita bahwa anak kita ini akan sukses kalau dia sudah punya segala-galanya. Tapi kita lupa bahwa dia bisa sukses kalau dia sudah mengenal Tuhannya. Jadi aspek akidah yang harus paling pertama kita tanamkan. Nah, pertama ditanamkan oleh baginda Nabi kepada Abdullah bin Abbas akidah. Yang kedua masih akidah, bukan urusan dunia. Baru yang ketiga, ta'arraf birrafa'i ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah di saat Anda lapang, nanti ketika kamu nanti susah, disitulah pertolongan Allah akan datang. Bu, semangat bangunan ini adalah semangat untuk menyiapkan generasi-generasi kita akidah yang mantap. Dan ini adalah investasi yang luar biasa, yang sangat memiliki arti yang begitu luar biasa, yang telah akan membantu kehidupan orang tuanya di masa depan nanti. Saya sangat bersyukur ada tempat ini, tinggal bagaimana memaksimalkan potensi area ini menjadi ladang, menjadi lahan, menjadi tempat mencetak generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Makanya kemudian untuk bisa mencetak generasi-generasi yang unggul di masa yang akan datang, Imam Burhanuddin Islam Az-Zarnuji mengarang kitab Ta'limul Muta'alim.
Diajarkan nggak di sini ta'lim muta'alim? Itu di situ saya sudah mengatakan halalan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbimuka an majmu'iha dibayanin. Halalan tanalul ilma, ingatlah tidak akan memperoleh ilmu seseorang kecuali dengan 6 perkara. Yang 6 perkara itu adalah yang pertama, sa'unbiku an majmu'iha dibayanin, aku akan menjelaskan semuanya dengan rinci. Itu kata Imam Az-Zarnuji. Yang pertama adalah zakaun, untuk bisa mendapatkan ilmu yaitu dengan adanya kecerdasan. Semua anak dilahirkan dalam keadaan cerdas, tidak ada yang bodoh. Semua anak sudah dicetak dilahirkan dalam keadaan cerdas, tidak ada yang bodoh. Semua memiliki otak, tinggal bagaimana otaknya ini diisi dengan ilmu. Jadi nggak ada otak yang bebel. Tapi proses transfer ilmu itu ada yang cepat, ada yang lambat, itu biasa. Tapi masih bisa mencerna ilmu, bukan bebel. Makanya zakat itu adalah inherent yang sudah menyatu pada diri seseorang, yang sudah dilekatkan oleh Allah ketika ia lahir. Kecuali orang yang akalnya sehat, misalnya lahir dalam keadaan cacat, itu baru. Tapi yang sehat itu pasti zakat. Yang kedua, hirsun, dengan semangat. Yang ketiga, wasibar, sabar. Yang keempat, bulwah, bekal. Yang kelima, ihsan ustaz, ada guru yang mengajarkan. Yang keenam, tuli zaman, yaitu untuk proses dan waktu yang panjang. Jadi nggak boleh instan. Nah, 6 perkara ini harus orang tua pahami agar proses transfer ilmu kepada anak-anak. Jangan sudah nitipin anaknya baru 2 tahun, tapi nuntutnya sudah macam-macam. Baru 4 tahun nuntutnya udah macam-macam. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya waktu masih kecil, waktu remaja, bahkan sepanjang hayat kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya kira inilah proses transfer ilmu yang harus kita yakini, dan ini bisa akan mencetak nanti anak-anak kita. Dan semoga majelis ini, resmiannya ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat yang ada di Gramapuri ini. Anak-anak yang dari sini nanti lahir calon pemimpin-pemimpin di masa depan. Dukung seluruh program yang dicanangkan oleh pengelola, oleh pimpinan lembaga ini, oleh pengurus DKM, karena sesungguhnya manfaatnya bukanlah untuk mereka, tapi untuk kita semua. Bahkan bukan hanya untuk kita, tapi untuk bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena memang waktu yang ada ini sudah mepet maghrib. Saya juga mohon pamit. Kebetulan tadi saya ada izin sama Ustadz Anang, saya tidak bisa lama karena memang jadwal saya ada taklim ba'da maghrib di wilayah Gunung Waringin. Oleh karena itu, hanya bentuk rasa cinta saya atas perjuangan ini. Semoga lembaga ini nanti ada banyak uangnya. Saya lihat, kebetulan saya juga aktif di NU bersama dengan Pak Kiai kita, pengurus RWCNU Kecamatan Cibitung. Duduk Mbak, duduk ya. Ada banyak lembaga yang bisa nanti dilahirkan di sini, dan ini bisa memberikan support, memberikan dukungan terhadap seluruh apa yang menjadi aktivitas yang ada di majelis yang kita cintai ini. Majelis Nurul Jadid, mulai dari PAUD-nya, TPG-nya, rumah tahfiznya. Ini rumah tahfiznya juga harus cepat didirikan agar kelak nanti lahir generasi-generasi yang hafal Quran, tidak hanya hafal tapi juga memahami dan mengerti isi kandungan Al-Quran. Tidak seperti orang-orang di mana-mana bilangnya yang penting hafal, ngapalin mah belum tentu. Nah, tidak, di sini harus bisa menghafal dan juga bisa mencontohkan bagaimana mengamalkan isi kandungan Al-Quran Karim seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fi ila kami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah larut malam,
Bapak RW, Bapak RT dengan segala hormat, Pak Dadi, untuk sama-sama kita di depan prasasti, kita sama-sama potong tumpeng, kita sama-sama. Kami ingin, kenapa adanya prasasti ini? Kami ingin adanya sejarah gitu. Suatu saat putra putri kita ketika kita sudah tiada, ini ada bukti bahwasanya Pak RW, ada Ustaz Hamdi, ada pejuang kita, guru kita, ada Ustaz Abdul Razak. Semoga kelak masa yang akan datang putra putri yang sekarang ngaji di sini bisa mendoakan beliau-beliau semuanya dan ini bisa dijadikan saksi kelak di yaumil qiyamah. Karena kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semoga ini menjadikan saksi kelak di yaumil qiyamah bahwasanya panjenengan semuanya cinta akan ilmu, artinya panjenengan cinta akan ulama, artinya panjenengan cinta akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Bapak RW, Bapak RT, Pak Yai, kita sama-sama. Pak Muslim punten, Pak Muslim ini dibikin lingkaran aja anak-anak madep ke tangga. Monggo Yai, kita ucapkan bismillah. Semoga proses penandatanganan prasasti bikin kita kali berdua tumpeng sebagai sebuah resminya sebelum menjadi yang akan menjadi pusat pendidikan Pak Utu seperti ini saya itu nggak ada namanya, ini masih madrasah dunia, ini juga menjadi unggulan nanti bisa menjadi lembaga yang akan mencetak tugas-tugas ke masa depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الواسع نعمه الكافر المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم حسن مقاصدنا ومكروهنا واجعل البركة في كسبنا واجعل السلامة في اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah. Tapi yang bikin gitu. Dia ngerekam, saya ngerekamnya lagi ngerekam ya. Bapak-bapak yang di atas semua jangan ada.
anak beda sebetulnya. Dan kepada misi seharusnya di situ ada yang berusaha. Karena kami mohon sebetulnya ini salah nama dengan yang terkatakan baik. Kami tidak ada hak karena menurut kami bukan apa-apa. Allah Muhammad Ma'arab Tawabin. Pokoknya itu salah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah peresmian gedung baru TPQ dan PAUDku Nurul Jadid berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan dibangunnya gedung baru ini memberikan spirit yang baru untuk mencari ilmu. Dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kelas pertama. Yang ini kelas kedua. Ini bu gurunya. Halo Bu Reza. Ini kelas ketiga. Itu ada Mama Liwa sama nenek. Tinggal pasang bambu sama ini ada tangga buat ke atas. Wastafelnya. Alhamdulillah ini toiletnya di sini buat yang di atas.
Ini Bu Puji, Bu Yuli, nanti siapa dapat? Itu Mama Ibnu.